Halo, selamat datang kembali di channel saya, Berkas Gelap. Kisah kali ini berjudul Rumah yang Tidak Pernah Benar-Benar Kosong. Kisah ini dialami oleh seseorang bernama Rangga, bukan nama sebenarnya. Rangga adalah seorang pria berusia 27 tahun. Ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan swasta. Hidupnya tergolong biasa saja, tidak terlalu menonjol, tidak pula terlalu buruk. Hingga suatu hari, ia harus kembali ke rumah lama keluarganya di sebuah desa kecil setelah ayahnya meninggal dunia. Rumah itu adalah rumah masa kecil Rangga. Rumah tua berdinding tembok kusam dengan halaman depan yang cukup luas ditumbuhi pohon mangga besar. Sejak ibunya meninggal beberapa tahun lalu, rumah itu praktis kosong. Ayah Rangga tinggal sendiri hingga ayahnya menyusul meninggal secara mendadak karena sakit. Rangga sebenarnya enggan kembali ke rumah itu. Ada perasaan tidak nyaman yang sejak dulu ia selalu rasakan, namun tidak pernah bisa dijelaskan. Namun karena ada urusan warisan dan beberapa dokumen penting, Rangga mau tidak mau harus menginap beberapa malam di sana. Hari pertama, Rangga tiba menjelang sore. Desa itu sama seperti dulu, sunyi, tenang. Rumah-rumah berjajar dengan jarak yang tidak terlalu rapat, tapi juga tidak bisa dibilang berdekatan. Saat Rangga membuka pagar rumahnya, suara engsel yang berdejit terdengar cukup keras, memecah kesunyian sore itu. Ia berhenti sejenak. Entah kenapa, dadanya terasa sedikit sesak. Perasaan doang. Ia melangkah masuk. Di dalam rumah, debu terlihat menumpuk. Bau lembab dan kayu tua masih sama seperti yang ia ingat. Rangga membuka jendela-jendela satu persatu, membiarkan cahaya sore masuk. Saat itu rumah terlihat lebih hidup, meskipun tetap terasa dingin. Rangga tidur di kamar lamanya. Kamar itu menghadap ke ruang tengah, dengan pintu kayu yang sedikit mengelupas catnya. Ia tertidur dengan lampu menyala. Menjelang dini hari, Rangga terbangun. Ia terbangun karena perasaan sedang diperhatikan. Rangga membuka mata perlahan. Lampu kamar masih menyala. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 2.17. Awalnya tidak ada apa-apa. Namun saat ia hendak memejamkan matanya kembali, ia menyadari sesuatu. Pintu kamarnya terbuka sedikit. Padahal sebelum tidur, Rangga yakin betul pintu itu ia tutup rapat. Ia menatap celah pintu itu cukup lama. Jantungnya berdebar, tapi ia berusaha tetap tenang. Mungkin hanya karena kayu memuai, pikirnya. Ia bangkit, menutup pintu kamar, lalu menguncinya. Ia pun kembali tidur, meski tidurnya tidak nyenyak. Keesokan harinya, Rangga mulai membersihkan rumah. Ia menyapu, mengepel, dan membuka beberapa lemari lama. Di salah satu lemari ruang tengah, ia menemukan foto-foto lama keluarganya. Ada satu foto yang membuatnya berhenti lama. Foto itu menampilkan dirinya saat kecil, berdiri di depan rumah, bersama seseorang perempuan tua. Rangga mengernyit. Ia tidak pernah ingat berfoto dengan perempuan itu. Perempuan tersebut berdiri sedikit di belakangnya. Rambutnya panjang, wajahnya datar, dan matanya menatap lurus ke kamera. Rangga yakin itu bukan ibunya. Ia merasakan bulu kuduknya berenang. Ini siapa? Rangga pun memasukkan kembali foto itu ke dalam lemari. Malam selanjutnya, kejadian aneh malah terasa lebih jelas. Sekitar pukul 11 malam, Rangga duduk di ruang tengah sambil menonton TV. Suara TV cukup keras, tapi tiba-tiba suara itu meredup sendiri. Suaranya mengecil. Rangga mengambil remote, menaikkan kembali volumenya. Namun beberapa menit kemudian, volumenya turun lagi. Rangga berdiri, mendekati TV dan mencabut colokannya. Dia memilih masuk kamar dan tidur lebih awal. Sekitar pukul 2.40, Rangga kembali terbangun. Kali ini karena suara langkah kaki. Suara itu terdengar jelas di ruang tengah. Langkah itu terdengar seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki. Rangga menahan napas. Tubuhnya tiba-tiba kaku. Langkah itu berhenti, tepat di depan pintu kamarnya. Dan beberapa detik berlalu, langkah itu kemudian menjauh perlahan. Rangga tidak tidur sampai pagi. Keesokan harinya, Rangga memberanikan diri bertanya kepada tetangga sebelah rumah, seorang ibu paruh baya. "Bu,
Dulu sebelum ibu saya meninggal, pernah ada yang tinggal di rumah ini? Tanyanya. Ibu itu terdiam sejenak. Rumah ini dulu memang pernah ditempati nenek kamu sebelum orang tua kamu menikah. Jawabnya pelan. Tapi katanya nenek kamu meninggalnya gak wajar. Rangga pun menelan ludah. Malam selanjutnya, yakni malam ketiga. Malam terakhir, Rangga berencana menginap. Ia sudah membereskan hampir semua urusan. Tinggal satu malam, lalu keesokan paginya ia akan pergi. Namun malam itu, suasana rumah terasa jauh lebih berat. Sekitar pukul 1 dini hari, Rangga mendengar suara orang duduk di kursi ruang tengah. Bunyi kayu berderit seperti menahan beban. Ia menutup mata, berdoa dari dalam hati. Lalu terdengar suara perempuan. Pulang. Suara perempuan tua. Suaranya pelan, serak. Suara itu terdengar jelas, bukan di kepalanya. Rangga membuka mata. Kunci pintu kamarnya bergerak sendiri. Kemudian pintu itu terbuka perlahan. Klik. Di balik pintu berdiri seorang perempuan tua. Wajahnya sama persis dengan perempuan di foto lama itu. Ini rumah nenek. Jangan lama-lama. Nenek itu tersenyum tipis, matanya kosong. Rangga menjerit sekuat tenaga. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tapi ia berlari keluar rumah tanpa alas kaki, tanpa membawa apapun. Ia jatuh pingsan di halaman rumah tetangga. Sejak malam itu, Rangga tidak pernah kembali ke rumah tersebut. Rumah itu akhirnya dijual murah. Namun, kata warga sekitar, rumah itu tetap kosong. Tidak ada yang betah tinggal lama. Terima kasih untuk semua yang mengikuti cerita ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video berikutnya.